Shalom. Tidak terasa kita sudah masuk ke pelajaran ke-10 sekolah sahabat kita dengan judul Perjanjian dan Cetak Biru. Pelajaran dimulai dengan refleksi pada kitab Keluaran, menekankan pentingnya mempelajari kebenaran ilahi melalui kajian Alkitab. Pelajaran 10 berfokus pada konsep perjanjian dan cetak biru, dengan penekanan pada hubungan kekal Allah dengan umatnya. Perjanjian kasih karunia ditunjukkan sebagai jalan menuju ketaatan pada hukum Allah, sementara cetak biru merujuk pada kemah suci kuno di mana Allah memerintahkan Musa untuk membuat tempat kediaman baginya di tengah umat. Tujuan utama dari perjanjian maupun kemah suci adalah untuk membangun hubungan yang lebih dekat antara Allah dan manusia. Pentingnya hubungan dengan Allah. Pelajaran menekankan bahwa Allah menginginkan hubungan yang bermakna dengan ciptaannya, menyoroti perlunya meluangkan waktu bersamanya demi pertumbuhan rohani. Membangun hubungan dengan Allah memerlukan waktu dan usaha, sama seperti membangun hubungan yang bermakna dengan sesama. Langkah praktis untuk memperdalam hubungan ini meliputi mempelajari Alkitab, berdoa, serta bersaksi kepada orang lain tentang Kristus. Melalui praktik-praktik ini, orang percaya dapat menjadi saluran berkat bagi sesama ketika mereka bertumbuh lebih dekat kepada Allah. Kitab dan darah. Pelajaran memperkenalkan konsep kitab dan darah, yang berkaitan dengan syarat hubungan antara Allah dan umatnya. Keluaran 24:18 menceritakan Allah berbicara kepada Musa, memberikan instruksi kepada dia dan para tua-tua Israel mengenai hubungan perjanjian yang ditegakkan melalui ketaatan. Perjanjian didefinisikan sebagai sebuah pengaturan yang menetapkan hubungan, di mana umat menyatakan komitmen mereka untuk menaati perintah Allah. Namun, meskipun mereka berkeinginan untuk taat, kelemahan dan sifat berdosa manusia menghalangi mereka untuk memenuhi komitmen itu. Tindakan Musa memercikan darah ke atas umat melambangkan kasih karunia Kristus, menegaskan bahwa pengampunan dan kekuatan hanya datang melalui Dia. Menyadari kerapuhan manusia. Pelajaran menyoroti kecenderungan manusia untuk meremehkan kerapuhan dan dosa dirinya sendiri, sebagaimana diungkapkan Yeremia dan Yesaya mengenai hati yang menipu. Hal ini menekankan perlunya pengakuan akan kebutuhan kita akan pertolongan ilahi dan kuasa kasih karunia Allah dalam hidup kita. Hubungan yang dekat dengan Allah tetap penting untuk mengatasi kelemahan kita, sama seperti halnya bagi bangsa Israel di Gunung Sinai. Melihat Allah melalui hubungan. Pelajaran membahas bagaimana kita dapat melihat Allah, menekankan bahwa kita mengenalnya melalui mempelajari firman-Nya dan memelihara hubungan yang setia. Doa dan perenungan ditekankan sebagai praktik penting untuk mengalami kebaikan dan kasih setia Allah. Keluaran 24 ayat 9-18 menggambarkan para tua-tua Israel yang menyaksikan hadirat Allah, melambangkan persekutuan intim yang Allah rindukan dengan umatnya. Makan bersama dalam budaya Alkitab melambangkan ikatan persahabatan dan komitmen, menggambarkan undangan Allah agar umatnya masuk dalam persekutuan dengannya. Kuasa untuk taat. Pelajaran beralih pada tema ketaatan dan kuasa ilahi yang memampukan hal itu, dengan merujuk pada Yehezkiel 36 ayat 26-28 sebagai ayat kunci. Allah berjanji memberikan hati dan roh yang baru bagi umatnya, menekankan bahwa transformasi berasal dari intervensi ilahi, bukan usaha manusia. Orang percaya didorong untuk mengakui kekurangan mereka dan memohon kuasa Allah yang mengubahkan untuk mengalahkan dosa dan hidup benar. Pesan utamanya adalah bahwa Allah rindu bekerja di dalam kita untuk mencapai apa yang tidak dapat kita lakukan sendiri. Kemah suci dan hadirat Allah. Pada pelajaran hari Rabu, fokusnya adalah kemah suci, yang Allah perintahkan untuk dibangun oleh Israel guna menyatakan hadiratnya dan rencana keselamatan. Kemah suci terdiri dari 3 bagian utama, pelataran luar, tempat kudus, dan tempat maha kudus, masing-masing mewakili aspek hubungan Allah dengan manusia. Korban harian dan ritual di dalam kemah suci melambangkan pemindahan dosa dan kebutuhan akan pendamaian, menegaskan keseriusan dosa dan perlunya penebusan. Perabotan di dalam kemah suci, seperti mezbah dupa dan meja roti sajian, melambangkan Yesus Kristus dan perannya dalam kehidupan orang percaya. Pada akhirnya, kemah suci menyampaikan kerinduan Allah untuk berdiam bersama umatnya dan menekankan pentingnya pengorbanan serta pengantaraan Kristus. Allah membekali umatnya. Pelajaran terakhir membahas bagaimana Allah membekali para pengrajin, seperti Bezalel, untuk membangun kemah suci, menunjukkan bahwa Dia memberikan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaannya. Pemberdayaan Allah kepada individu untuk tugas tertentu menegaskan prinsip bahwa Dia memampukan orang-orang yang dipanggilnya untuk melayani. Hari Sabat dipresentasikan sebagai tanda perjanjian antara Allah dan umatnya, melambangkan pengudusan dan hubungan ilahi. Ketaatan pada hari Sabat menjadi pengingat kuasa penciptaan dan penebusan Allah,
menekankan pentingnya istirahat dan pembaruan rohani. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran sekolah Sabat kita minggu ini. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa Allah rindu memiliki hubungan yang dekat dengan umatnya. Perjanjian dan kemah suci menunjukkan betapa besar kasih Allah yang mau tinggal bersama manusia. Kita tidak mampu taat dengan kekuatan sendiri, tetapi melalui kasih karunia Kristus, kita menerima pengampunan, hati yang baru, dan kuasa untuk hidup benar. Dengan doa, firman Tuhan, dan ketaatan, kita semakin didekatkan kepada Allah dan diperlengkapi untuk menjadi berkat bagi sesama. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran yang Engkau berikan hari ini. Kami belajar bahwa Engkau rindu tinggal bersama kami dan memberi kami hati yang baru untuk taat kepadamu. Ampuni segala kelemahan kami, dan tolonglah kami agar tetap setia dalam perjanjian-Mu. Biarlah kasih karunia Kristus menguatkan kami untuk hidup benar dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Amin.